hormati Bapak Ibu Hakim, semua jamaah Masjid Al-Mahkamah yang berbahagia. Alhamdulillah, di hari yang ketiga ini Allah masih berikan nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga hari pertama, hari kedua, dan seluruh ibadah yang ada di dalamnya yang sudah kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedepannya sampai akhir juga kita diberikan kemudahan dalam mengisi barokah-barokah yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan, ya, memberikan kemuliaan itu baik terhadap waktu dan tempat. Ya, kemuliaan yang Allah berikan terhadap waktu diantaranya adalah yang pertama di bulan ini, di bulan suci Ramadan. Ya, kemudian yang kedua, kemuliaan yang terkait waktu adalah di sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang berikutnya adalah kemuliaan yang terkait dengan tempat. Ya, yang terkait dengan tempat tentu yang pertama adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang kedua dan yang ketiga Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Maka Rasulullah dalam salah satu sabdanya beliau menyatakan, janganlah kalian bersusah payah untuk pergi ke sebuah masjid kecuali 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, Bapak Ibu semua, yang kita akan sampaikan adalah yang terkait dengan waktu, terutama saat sekarang ini, yaitu bulan suci Ramadan. Ya, sudah sering kita mendengar bagaimana kemuliaan, karomah, takrim yang ada di bulan suci Ramadan ini. Tinggal kita mau tidak untuk mengisi kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini. Ya. Di antaranya yang sudah kita laksanakan mulai dari tadi pagi adalah dengan memperbanyak amalan qiraah, tadarusan. Ya, tadarusan Al-Quran. Tadi sepintas sudah disampaikan oleh Ketua Takmir bahwa Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya setiap ayat huruf yang kita baca dalam Al-Quran, Allah akan memberikan 10 kebaikan di dalamnya. Dan beliau menegaskan, fala aqulu lakum, yang beliau mencontohkan dengan Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar itu artinya ayat-ayat pembuka surat, ayat-ayat singkat yang menjadi pembuka sebuah surat dalam Al-Quran, diantaranya di surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itulah yang diberikan tamsil oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya tadi, fala aqulu lakum alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan, kata Rasul, alif lam mim itu 1 huruf. Bal, kata Rasul, alifun harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi alif lam mim itu 3 huruf. Bayangkan, kata Ketua Takmir tadi, kalau kita membaca 1 baris, berapa huruf itu? Ya, itulah kemuliaan dari orang-orang yang akan diberikan ketika orang itu rajin membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ya, kalau kami di Jakarta kemarin, selama bulan suci Ramadan, mohon maaf, teman-teman PPNPN dan pegawai yang belum lancar qiraatul Qur'annya, ya, setiap hari dari jam 8 sampai jam 9 dibimbing oleh ada teman yang kita tunjuk untuk mengajar, ya, kepada teman-teman yang belum lancar baca Al-Quran. Tapi saya yakin di PA Lamongan insya Allah semua sudah lancar ya baca
Al-Qur'annya ya, semua lancar semua ya. Kalaupun ada ya paling 11, 12, 13. Tapi salah tidak ada ya. Alhamdulillah. Ya, inilah kesempatan yang diberikan Allah, kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita untuk bisa mengisi kemuliaan bulan Ramadan ini. Ya. Kemudian berikutnya, untuk apa kita capek-capek berpuasa, membaca Al-Quran dan seluruh ibadah-ibadah yang dianjurkan kepada kita untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan? Untuk apa? Allah menjawabnya dalam surah Al-Baqarah 183 yang sudah sangat populer. La'allakum tattaqun. Artinya apa? Bahwa dengan ibadah puasa serta ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan, tujuannya adalah untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Kalau zaman sekarang ini mungkin bertakwa itu kita bisa terjemahkan kepada orang yang berintegritas, ya, karena itulah sumber moral yang paling benar, yang paling hakiki. Sumber integritas yang paling baik adalah ajaran agama, dan ibadah puasa mengajarkan kita tentang itu. Kita tidak akan tahu kalau ada orang, kita sendiri misalnya, kalau mau ke kamar mandi karena saking hausnya, kita pura-pura minum di dalam, ya, atau bahkan minum sebenarnya, kemudian pura-pura keluar dalam keadaan seperti orang kehausan, padahal sudah kenyang duluan di dalam. Tidak ada yang tahu. Atau kita mau makan di dalam ruangan kita masing-masing, mungkin tidak ada orang melihat, teman-teman tidak ada yang melihat. Tapi ada satu sumber kekuatan yang tidak bisa kita bohongi, tidak bisa kita menutup diri untuk selalu mendapatkan pengawasan dari malaikat. Ya, itulah sumber kekuatan moral, sumber kekuatan integritas. Nah, kenapa disebut dengan la'allakum tattaqun? Di akhir ayat itu disebutkan la'allakum tattaqun, semoga puasa itu menjadi salah satu pintu masuk untuk menjadi orang yang bertakwa. Dalam terjemahan Kementerian Agama, la'allakum tattaqun, artinya semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kata Abu Rayhan, la'alla itu dalam ilmu nahwu shorof disebut dengan huruf litaraji. Ya, litaraji. Ada yang masih ingat nggak litaraji? Pak Daeng. Litaraji itu sebuah pengharapan. Ya. Sebuah pengharapan, kata yang menunjukkan sebuah pengharapan yang kalau kita presentasikan 90% akan terwujud. Ya, itu namanya litaraji. Sebaliknya, lawan dari kata litaraji adalah litamanni. Litamanni itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi. Ya, banyak kita dapati dalam Al-Quran. Salah satu contoh yang sering kita dengar, potongan ayat, wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari kiamat nanti orang-orang kafir berkata, celakalah saya, kenapa saya tidak kembali saja menjadi tanah. Keinginan orang kafir pada saat itu nanti di hari kiamat, mereka ingin kembali menjadi tanah, tidak ingin menjadi manusia. Mereka menyesal menjadi manusia dan ingin kembali menjadi tanah. Tetapi itu tidak mungkin akan terjadi. Itu namanya laita litamanni. Kemudian ada juga penggunaan laita dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Andai saja umatku, kata Rasul, mengetahui seluruh kemuliaan, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan, kata Rasul, umatku pasti mereka bercita-cita, meminta antakuna sanatu kullaha Ramadan, seluruh tahun itu berisi bulan Ramadan, tetapi tidak mungkin. Ya, artinya apa? Bahwa tidak semua ibadah puasa yang dilakukan oleh kita semua akan otomatis menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa.
Karena di situ disebutkan pintu masuk menjadi takwa itu salah satunya adalah melalui ibadah puasa. Artinya apa? Ketika puasa dilaksanakan tetapi meninggalkan ajaran pokok yang lainnya, maka tidak mungkin orang akan bertakwa. Sekali lagi, takwa salah satu pintu masuknya adalah melalui ibadah puasa. Yang kedua, dengan melaksanakan seluruh ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan ini, yang kesemuanya itu diharapkan kepada satu muara, yaitu kita akan menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa sih sebenarnya? Kita terlalu sering mendengar takwa. Kata Pak Ramli, takwa itu takut kepada istri tua katanya. Itu Pak Ramli ya. Nah, kepada istri tua. Jadi secara sederhana sekali ya, takwa itu orang yang bermoral, orang yang berintegritas. Tetapi orang yang bermoral itu yang siapa dia? Kita nggak tahu. Orang berintegritas itu kita nggak tahu siapa dia. Kita hanya bisa melihat orang-orang seperti itu dari tanda-tandanya, dari ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Sederhana dari kata takwa itu sendiri. Ada ulama yang menjelaskan. Yang pertama, ciri orang yang bertakwa itu takwa, tawadu, rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Ketika seseorang merasa lebih dari orang lain, maka di saat itulah maka sudah muncul rasa sombong di dalam hatinya. Kita pernah baca ayat Al-Quran, ketika iblis disuruh hormat kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, saya lebih mulia dari Adam karena engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ketika itulah maka laknat Allah turunlah kepada iblis sampai dengan hari kiamat nanti. Maka itulah kesombongan yang pertama muncul dalam sejarah perkembangan umat manusia. Maka sekali lagi, orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu rendah diri. Apa yang bisa kita sombongkan? Di atas saya ada KPTA, ada KPTA. Apa yang bisa saya sombongkan? Pak KPTA, di atasnya ada dirjen. Di atasnya dirjen ada ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung sampai berapa lama dia menjabat? Paling 70 tahun, kalau umurnya panjang. Kalau malaikat datang duluan. Jadi apa yang kita bisa sombongkan? Itulah ciri orang yang takwa. Yang kedua, qanaah. Qanaah itu kira-kira orang yang selalu merasa cukup, ya, berusaha mencukupkan hatinya terhadap kenikmatan duniawi. Itu qanaah. Kalau kita turuti, ya, rasa-rasanya keinginan ini tidak akan pernah berhenti. Selalu ada muncul. Kalau kita punya uang 10.000, ya, dengan memegang uang 100.000 bagi dua orang yang berbeda. Pegawai megang uang 100.000, ya. Petani megang uang 10.000 atau bahkan 1.000. Bisa jadi petani yang megang 1.000 tadi lebih merasa cukup hidupnya daripada kita yang megang 100.000. Bisa jadi seperti itu. Nah, kira-kira itulah gambaran yang orang yang namanya qanaah, bisa merasa cukup di dalam hidupnya, mencukupkan diri dengan karunia Tuhan. Artinya selalu berusaha untuk membatasi keinginan. Kalau keinginan yang diturutkan tidak akan pernah ada kata berhenti. Tetapi kalau keinginan itu yang disesuaikan dengan kemampuan kita, maka kita akan mampu untuk membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Berbeda ya, mana keinginan dengan mana kebutuhan. Ya. Nah, yang berikutnya, ciri orang yang berintegritas, bertakwa itu, ya, kata para ulama adalah orang yang selalu menjaga diri, warok, menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, terlebih dari hal-hal yang bersifat haram. Itu warok. Kemudian yang terakhir, ya, ciri orang yang bertakwa itu kata para ulama adalah huruf ya, simbol yakin.
bahwa ia selalu merasa dalam pengawasan Allah, ada atau tidak ada orang di sekitar, maka dia tidak akan pernah terpengaruh untuk melakukan hal yang tidak baik. Atau ada ataupun tidak ada orang di sekitar, dia selalu akan mengerjakan kebaikan. Ada tidak ada orang disuruh, yang menyuruh, tidak ada yang merintah dia baca Quran, tapi dia tetap mau baca Quran di masjid. Tidak ada undangan dari ketua takmir untuk qiraah tadarus di masjid, tetapi dia senantiasa untuk melaksanakan baca Quran. Kira-kira itulah, ya. Jadi takwa adalah orang yang bisa kita baca, bisa kita mengerti orang itu bertakwa atau tidak dari ciri-cirinya tadi. Yang pertama, rendah hati, bukan rendah diri. Yang kedua, kita merasa cukup, mencukupkan diri dengan karunia Tuhan. Artinya membatasi keinginan-keinginan yang tidak perlu. Yang berikutnya adalah menjaga diri dari hal-hal yang subhat dan haram. Yang keempat adalah yakin. Mudah-mudahan Ramadan, ibadah kita yang kita laksanakan akan membawa kita minimal berusaha untuk senantiasa berada di jalur ketakwaan. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dan mungkin terlalu panjang. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.